Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Yang hari ini kita akan membahas tentang hakikat metode serta evaluasi pendidikan Islam. Eh, Yang akan kita bahas hari ini ada dua, yaitu metode pendidikan Islam, yang materinya antara lain nanti ada hakikat atau pengertian, yang kedua dasar-dasar metode pendidikan Islam, prinsip pendidikan metode pendidikan Islam, macam-macam metode pendidikan Islam, serta prosedur metode pendidikan Islam. Yang kedua yaitu evaluasi pendidikan Islam. Di sini ada 5 juga. Yang pertama yaitu hakikat atau pengertian dari evaluasi pendidikan Islam, tujuan evaluasi pendidikan Islam, prinsip-prinsip, jenis serta syarat evaluasi pendidikan Islam. Pembahasan pertama yaitu tentang metode pendidikan Islam. Yang pertama, hakikat metode pendidikan Islam. Dari segi bahasa berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata meta dan hodos. Meta berarti melalui, sedangkan hodos berarti jalan atau cara. Yang kedua yaitu dari bahasa Arab yang berasal dari kata torikoh yang berarti sebuah jalan, cara, sistem atau langkah-langkah strategis yang digunakan untuk mempersiapkan suatu pekerjaan. Sedangkan dari segi istilah, metode pendidikan Islam adalah cara, jalan yang dapat ditempuh untuk menyampaikan bahan atau materi pendidikan Islam kepada anak didik agar terwujud kepribadian Muslim. Selanjutnya yaitu dasar metode pendidikan Islam. Ada 4. Yang pertama yaitu dasar agamis. Dasar agamis di sini adalah bahwa metode pendidikan Islam harus berdasar pada ajaran agama Islam, yaitu ajaran Al-Quran dan hadis. Serta dalam pelaksanaannya, metode pendidikan Islam tidak boleh menyimpang dari kedua ajaran tersebut supaya terwujud tujuan pendidikan Islam. Selanjutnya yaitu dasar biologis. Di sini adalah kondisi pertumbuhan jasmani dari peserta didik itu sangat menentukan metode apa yang nanti akan dipakai dalam pembelajaran pendidikan Islam. Berlanjut juga pada dasar psikologis, yaitu kondisi rohani dari seorang peserta didik juga sangat menentukan metode pendidikan Islam. Dan penggunaan metode pendidikan Islam ini harus sesuai dengan perkembangan psikologis dari peserta didik. Jadi metode yang digunakan pada setiap jenjang perkembangan psikologis itu juga memakai metode yang berbeda. Selanjutnya yaitu dasar sosiologis. Secara sosiologis kita sebagai seorang individu adalah mempunyai pengaruh sosial masyarakat ataupun sebaliknya. Jadi sebagai seorang pendidik kita harus memberi pengaruh yang baik, contoh teladan yang baik kepada peserta didik kita. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip metode pendidikan Islam. Yang pertama memanfaatkan teori kegiatan mandiri. Jadi prinsip metode ini adalah bahwa teori yang dipakai dalam metode pendidikan Islam itu membuat peserta didik menjadi pribadi yang mandiri. Selanjutnya yaitu memanfaatkan hukum pembelajaran. Jadi di sini metode pendidikan Islam dalam pelaksanaannya itu memanfaatkan hukum-hukum yang mengatur operasional pembelajaran pendidikan Islam. Selanjutnya yaitu berawal dari pengetahuan peserta didik. Pembelajaran akan lebih mudah dilaksanakan atau lebih mudah dilakukan apabila materinya merupakan pengetahuan yang sebagian sudah diketahui peserta didik. Jadi dalam pelaksanaannya akan lebih mudah berjalan. Selanjutnya yaitu berdasar pada teori dan praktek yang terpadu. Selanjutnya merangsang kemampuan peserta didik. Di sini metode pendidikan Islam harus dapat merangsang kepekaan berpikir peserta didik. Selanjutnya yaitu menyesuaikan kemajuan peserta didik. Di sini kemajuan di sini adalah kemajuan perkembangan
baik jasmani maupun rohani dari peserta didik. Selanjutnya yaitu menyediakan pengalaman pembelajaran yang bervariasi. Jadi metode yang digunakan itu harus bervariasi. Selanjutnya yaitu menantang dan memotivasi. Jadi selain bervariasi, metode yang dipakai dalam pembelajaran pendidikan Islam itu juga harus menantang serta memotivasi peserta didik. Selanjutnya memberi peluang dan dalam tanya jawab. Jadi metode yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan Islam itu harus memberi kesempatan yang besar bagi peserta didik dalam mengajukan pertanyaan maupun dalam menjawab pertanyaan. Selanjutnya yaitu saling melengkapi antar metode. Jadi metode satu dengan metode lain itu harus saling melengkapi. Selanjutnya yaitu satu metode bisa digunakan untuk berbagai materi. Bisa juga dikatakan bahwa fleksibel. Jadi satu metode itu bisa digunakan untuk beberapa materi. Serta dinamis, yaitu bahwa metode yang dilakukan itu tidak boleh monoton atau seperti yang disampaikan di atas bahwa harus bervariasi. Selanjutnya yaitu macam-macam metode pendidikan Islam. Di sini ada beberapa, ada 7. Yang pertama yaitu metode kisah. Metode kisah adalah metode pembelajaran pendidikan Islam melalui cerita-cerita yang diambil dari Al-Quran atau cerita-cerita Nabi. Selanjutnya yaitu metode hiwar. Metode hiwar yaitu adalah metode percakapan atau dialog antar pendidik serta peserta didik. Selanjutnya yaitu metode amsal. Di sini merupakan metode pemberian contoh. Jadi ketika menyampaikan pembelajaran tentang pendidikan Islam, seorang pendidik mengambil contoh mungkin dari sifat para nabi atau sifat para sahabat seperti itu. Selanjutnya yaitu metode teladan, yaitu di sini dalam penyampaian pembelajaran pendidikan Islam, seorang pendidik harus menjadi teladan bagi peserta didiknya. Selanjutnya itu metode pembiasaan. Jadi di sini dalam mencapai tujuan pembelajaran pendidikan Islam melalui metode pembiasaan atau kebiasaan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dimasukkan dalam kebiasaan peserta didik sehari-hari. Selanjutnya yaitu metode ibroh atau mauidhah. Di sini yaitu metode ibroh itu merupakan pengetahuan yang diambil dari suatu cerita. Jadi seorang pendidik nanti menyampaikan sebuah cerita, terus nanti diambil pengetahuan dari cerita tersebut. Sedangkan mauidhah adalah penyampaian pembelajaran melalui nasihat-nasihat. Yang terakhir yaitu metode tarhib dan tarhib. Metode tarhib adalah penyampaian pembelajaran pendidikan Islam dengan memberi contoh ganjaran dari perbuatan baik serta ancaman dari, kalau tarhib adalah ancaman dari perbuatan yang buruk atau tercela. Selanjutnya yaitu prosedur metode pendidikan Islam. Jadi prosedur metode pendidikan Islam ini ada 5. Yang pertama yaitu metode pendidikan Islam itu untuk apa? Yang kedua untuk siapa? Yang ketiga itu bagaimana? Yang keempat itu di mana serta bila mana? Dan yang keempat oleh siapa? Yang pertama yaitu untuk apa? Metode pendidikan ini dilakukan yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk siapa? Untuk anak didik, peserta didik kita supaya menjadi pribadi muslim yang kamil. Selanjutnya yaitu situasi. Ini adalah bagaimana. Jadi bagaimana metode pendidikan Islam ini dapat dilakukan yaitu dengan situasi yang direncanakan dengan baik. Selanjutnya yaitu di mana metode pendidikan ini bisa dilakukan, yaitu mungkin ada di rumah atau ada di sekolahan seperti itu, dan kapan, yaitu bisa ketika masuk kelas, ketika di dalam kelas, ketika pembiasaan di luar kelas seperti itu. Selanjutnya yaitu oleh siapa metode pendidikan ini dilakukan, yaitu oleh pribadi seorang pendidik.
Pembahasan yang kedua yaitu evaluasi pendidikan Islam. Hakikat evaluasi pendidikan Islam yang di sini diartikan sebagai cara atau teknik penilaian terhadap tingkah laku peserta didik berdasarkan standar perhitungan yang bersifat komprehensif dari seluruh aspek mental psikologis dan spiritual religius. Sedangkan tujuan evaluasi pendidikan Islam di sini yaitu untuk mengetahui kadar pemilikan dan pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran baik aspek kognitif, psikomotorik maupun afektif. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip evaluasi pendidikan Islam. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu mengacu pada tujuan. Jadi ketika kita akan memulai akan menentukan evaluasi pendidikan Islam, itu kita harus merencanakan tujuan awalnya. Jadi tujuan apa yang akan kita ambil dari evaluasi tersebut. Misalkan untuk mengetahui tingkat rutinitas atau tingkat sholat seseorang atau rutinitas peserta didik, rutinitas sholat peserta didik. Jadi bisa kita cek di situ evaluasinya tujuannya untuk mengetahui ini gitu. Jadi kita untuk menentukan evaluasi pendidikan harus mengacu pada tujuan awal dulu. Yang kedua yaitu objektif. Di sini bahwa diartikan bahwa evaluasi tersebut harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya berdasarkan fakta dan data yang ada tanpa dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektivitas maupun evaluator. Yang ketiga yaitu komprehensif. Komprehensif di sini diartikan bahwa evaluasi itu harus dilakukan secara menyeluruh, meliputi berbagai aspek kehidupan peserta didik, baik menyangkut iman, ilmu maupun amalnya dalam keseharian. Yang terakhir yaitu kontinu, bahwa evaluasi pendidikan Islam itu harus dilakukan secara kontinu, namun tidak melupakan prinsip yang pertama dari objektivitas serta prinsip yang kedua dari komprehensif. Selanjutnya yaitu jenis-jenis evaluasi pendidikan Islam. Yang pertama yaitu evaluasi formatif. Evaluasi formatif di sini adalah evaluasi yang menetapkan tingkat penguasaan peserta didik dalam menentukan bagian-bagian tugas yang belum dikuasai dengan tepat. Yang kedua yaitu evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif di sini merupakan penilaian secara umum tentang keseluruhan hasil dari proses belajar yang dilakukan pada setiap akhir periode belajar dan mengajar secara terpadu. Jadi evaluasi sumatif di sini dilakukan setiap selesai materi belajar mengajar. Selanjutnya yaitu evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik di sini adalah penilaian yang dipusatkan pada proses belajar mengajar dengan melokasikan suatu titik keberangkatan yang cocok. Jadi misalkan kita mau mendiagnosa bakat minat seseorang. Nah, itu kita akan mengevaluasi, kita tentukan apa saja yang nanti akan kita diagnosa. Misalkan untuk menentukan minat peserta didik itu lebih cenderung ke arah mana, seperti itu. Selanjutnya yaitu evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan ini menitik beratkan pada penilaian tentang berbagai permasalahan yang antara lain yaitu tentang ilmu pengetahuan serta keterampilan peserta didik mulai dari awal mengajar. Jadi ketika awal belajar mengajar, kita harus melakukan evaluasi dulu untuk menempatkan peserta didik. Jadi anak ini nanti masuk ke kelas mana, anak ini masuk ke kelas mana, seperti itu. Selanjutnya yaitu penempatan untuk pengetahuan peserta didik dengan tujuan pengajaran yang telah ditetapkan di sekolah. Jadi di sini dicocokkan dengan model pengajaran yang telah ditetapkan di sekolah. Yang ketiga yaitu penempatan minat serta perhatian serta kebiasaan dalam belajar. Jadi di sini penempatan yang ketiga ini hampir sama dengan evaluasi diagnostik. Selanjutnya yaitu syarat-syarat evaluasi pendidikan Islam. Yang pertama yaitu validity.
tes dilakukan berdasarkan hal-hal yang harus dievaluasi. Jadi, yang pertama harus memenuhi syarat validitas. Yang kedua yaitu reliable atau reliabilitas. Tes yang dilakukan harus dapat memberikan keterangan tentang kesanggupan peserta didik sesungguhnya. Yang ketiga yaitu efisiensi. Jadi syarat evaluasi yang ketiga yaitu efisiensi. Ini yang berarti bahwa tes harus mudah dalam administrasi, penilaian, dan interpretasinya. Sementara mungkin itu materi kita hari ini, materi tentang metode, hakikat metode, serta evaluasi pendidikan Islam. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, tanggapan, maupun tambahan, bisa langsung nanti kita diskusikan di forum Google Classroom. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.